Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosua Datawelak. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana stres menyebabkan penurunan sistem imun terkait fenomena stres yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu stres. Stres adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman, ataupun suatu perubahan. Akhir-akhir ini sampai dengan sekarang kita digempari dengan virus bernama COVID-19. Nah, COVID-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 kemarin. Orang-orang dapat tertular dengan cepat melalui percikan-percikan cairan yang keluar dari hidung ataupun mulut orang yang terjangkit virus ini. Setiap harinya kita tidak terlepas dengan adanya pemberitahuan dan informasi terkait virus ini, baik itu di televisi, radio, sosial media seperti Instagram, Facebook, grup WhatsApp, dan lain-lain. Dengan kehadiran virus ini membuat semua aktivitas kita sehari-hari mulai terganggu. Ada pula himbauan dari pemerintah agar kita tetap di rumah saja dan melakukan semua aktivitas dari rumah, mulai dari sekolah online, kerja online, meeting online, dan lain sebagainya. Dengan aktivitas dan kegiatan dan kebiasaan kita sehari-hari yang berubah secara drastis ini, menuntut kita agar segera menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Sebagian besar manusia seperti Anda dan saya mungkin mengalami stres dan rasa cemas atau takut dalam keadaan sekarang, di mana berita dan keadaan dampak dari COVID-19 ini semakin hari semakin parah. Ditambah lagi dengan banyak berita hoaks yang beredar di masyarakat yang semakin membuat masyarakat menjadi takut, panik, dan merasa cemas yang berlebihan. Keadaan seperti ini bisa mengakibatkan kondisi pikiran atau mental kita yang bisa berdampak pada kondisi fisik kita juga. Dalam dunia psikologi, ini dikenal sebagai psikosomatis. Penelitian dalam dunia medis tentang psikosomatis mengungkap bahwa beban dan pikiran kita bisa meningkatkan aktivitas impuls saraf di otak, yang akhirnya melepaskan banyak cairan atau zat neurotransmitter. Misalnya, hormon adrenalin yang bisa menyebabkan jantung kita berdegup kencang. Contoh lain juga ada tubuh kita dapat mengeluarkan asam lambung yang berlebihan ketika kita cemas dan panik yang berlebihan pula. Nah, beban pikiran dan stres dapat menyebabkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita menurun. Contohnya, 1. Insomnia atau gangguan di mana kita tidak bisa tidur. Biasanya gangguan ini disebabkan oleh beban pikiran atau otak yang terlalu aktif dan multitasking, mencemaskan hal-hal yang terjadi di masa depan ataupun hal yang terjadi di masa lalu. Jadinya otak kita terlalu aktif dan tubuh kita tidak bisa beristirahat. Yang kedua ada sakit mah, biasanya disebabkan oleh kecemasan, sesuatu yang berlebihan hingga tubuh kita menghasilkan asam lambung yang berlebihan pula. Yang ketiga, asma atau sesak napas akibat dari serangan panik sehingga kita tidak bisa bernapas seperti biasanya. Dan contoh lain seperti keringat dingin, sakit kepala, atau gemetar dan tidak bisa bicara. Kondisi ini dikarenakan pola pikiran kita juga. Jika kita mampu mengelola stres secara baik, itu dapat membuat kita belajar dan menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental. Tapi, hal yang berbeda bisa terjadi ketika kita tidak mampu mengelola stres tersebut. Karena yang perlu kita pahami, tubuh dan pikiran kita adalah satu kesatuan sistem yang perlu diseimbangkan. Berikut adalah cara mengatasi psikosomatis yang bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Yang pertama, melalui latihan relaksasi atau dengan membuat tubuh dan pikiran kita beristirahat sejenak. Yang kedua, bercerita atau curhat
dan berkonsultasi dengan orang terdekat atau orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga adalah teknik pengalihan pikiran. Jadi, beban pikiran kita karena stres dan kecemasan kita alihkan pada hal-hal lain. Contoh misalnya seni. Melalui art terapi kita bisa mengalihkan pada musik jika kita suka bermusik, menulis jika kita suka menulis, ataupun menggambar atau menari. Intinya setiap beban yang kita salurkan melalui seni. Yang keempat, kurangi mengonsumsi berita COVID-19. Yang kelima, berolahraga. Yang keenam, makan makanan yang bergizi. Yang ketujuh, jaga kebersihan. Yang ke-8, selalu berpikir positif dan tetap di rumah saja. Nah, teman-teman, sekian dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.